Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur Smart Primagama tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 8 kelas 5, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran video kali ini. Oke adik-adik, marilah kita simak pembelajaran kali ini. Kakak akan menjelaskan tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Nah, selain kita bersahabat dengan teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di rumah, kita juga harus bersahabat dengan lingkungan. Mengapa? Karena kalau kita tidak bersahabat dengan lingkungan, kita akan bisa terjangkit penyakit atau lingkungan menjadi kotor dan kita merasa tidak nyaman. Nah, dengan bersahabat dengan lingkungan, caranya mudah sekali. Misalnya, kita hanya cukup membersihkan lingkungan kita dan juga merawat apa yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Nah, di sini salah satunya untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman, yaitu membuat saluran air yang baik. Dibutuhkan adanya sistem irigasi sampai pembuangan air yang jelas. Jangan sampai akhir saluran air yang ada berujung pada sebuah sungai mati atau tidak mengalir sehingga airnya akan meluber. Saluran air yang baik bisa saja berupa sungai besar yang bebas dari tumpukan sampah, berfungsi menerima limpahan genangan air dari areal perumahan yang overload karena hujan. Saluran air ini nantinya akan bermuara ke sungai besar di sekitar daerah tersebut. Saluran air yang baik juga bisa berupa terowongan. Saluran air di bawah tanah yang menjamin semua air hujan akan disalurkan menuju laut. Sistem yang seperti ini telah lama diterapkan oleh negara berkembang seperti Jepang. Untuk selanjutnya, soalnya adalah sebagai berikut. Apa yang akan terjadi jika saluran air yang ada berujung pada sebuah sungai mati? Nah, jawabannya yang A, air akan menerobos terowongan. Kemudian yang B, air meluber kemana-mana. Yang C, air akan mengalir ke laut. Yang D, air akan mengalir ke sumur. Nah, dari bacaan di atas, kita ketahui bahwa air yang mengalir sehingga airnya akan luber. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika tidak ada saluran yang berujung dan sungainya mati, maka air akan kemana-mana. Oke, soal selanjutnya, cuaca buruk menyebabkan terhambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Kapal-kapal feri tidak beroperasi karena tinggi ombak di Selat Sunda. Akibatnya puluhan truk mengantri di Pelabuhan Merak. Hal tersebut cukup merugikan produsen, distributor, dan konsumen. Bagaimana bila cuaca buruk tidak terjadi? Ingat ya adik-adik, pertanyaannya jika tidak terjadi. Oke. Nah, jawabannya yang A, kapal-kapal feri tidak akan beroperasi. B, puluhan truk mengantri di Pelabuhan Merak. C, distribusi barang lancar sampai tujuan. D, merugikan produsen, distributor, dan konsumen. Menurut bacaan di atas, A, B, dan D adalah jika terjadi cuaca buruk. Nah, jika tidak terjadi berarti yang betul jawabannya adalah yang C, ya, distribusi barang lancar sampai tujuan. Sampai di sini sudah jelas ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini ada sebuah cerita. Asal usul lengan gurita. Alkisah
Di sebuah laut yang luas dan dalam, terdapatlah seekor Raja Gurita yang kaya raya namun tamak. Sebagai penguasa lautan yang luas, sang Raja Gurita bernama Gupta memiliki kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang didapatkannya berasal dari emas yang dimiliki daerah kekuasaannya. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, dia tidak menjadi raja yang rendah hati dan murah hati. Sebaliknya, Raja Gupta menjadi raja lautan yang sangat keji, yang tak segan-segan menghukum mati para pengikutnya yang tidak sependapat dengan dia. Istri-istri dan keluarga Raja Gupta sudah sering mengingatkan agar dia tidak menjadi raja jahat yang ditakuti rakyatnya. Namun dengan congkaknya, sang raja selalu berkata bahwa tak ada satupun rakyatnya yang berani menentang dia. Dialah penguasa lautan yang agung. Dari bacaan di atas, kita lihat soalnya. Nah, informasi yang dapat diambil dari bacaan di atas adalah A. Raja Gupta dermawan dan baik hati. Betul tidak? Tidak ya. Oke. Yang B. Raja Gupta penyayang dan sabar. Ini juga tidak ya. Kemudian yang C. Raja Gupta tegas dan bertanggung jawab. Ini tidak ada di dalam bacaan juga. Yang D. Raja Gupta keji dan kikir. Nah, inilah jawabannya. Raja Gupta keji dan kikir. Untuk soal selanjutnya. Nah, ini ada urutan peristiwa ya. Pertama, berubahnya uap air menjadi uap air jenuh. 2. Proses menguapnya perairan oleh sinar matahari. 3. Awan semakin rendah suhunya, maka akan turun hujan. 4. Uap air jenuh mengendap menjadi awan. Urutan peristiwa terjadinya hujan yang benar pada proses tersebut di atas mulai dari nomor 1. Berubahnya uap air menjadi uap air jenuh. 2. Proses menguapnya perairan oleh sinar matahari. 3. Awan semakin rendah suhunya, maka akan turun hujan. 4. Uap air jenuh mengendap menjadi awan. Urutan peristiwa terjadinya hujan yang benar pada proses tersebut di atas dimulai dari nomor, kalau yang A 1, 2, 4, 3. Yang B 2, 3, 1, dan 4. Yang C 2, 1, 4, dan 3. Yang D 2, 1, 3, dan 4. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, ini juga urutan peristiwa masih seperti tadi ya. Yang 1, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya banjir. 2, permukaan tanah yang dibeton. 3, air hujan jatuh ke bumi. 4, air tidak meresap dalam tanah. Urutan peristiwa dari awal sampai akhir yang benar pada cerita tersebut adalah, coba adik-adik diingat-ingat ya. Berarti yang pertama apa? Permukaan tanah yang dibeton. Setelah itu ada air hujan yang ke bumi. Nah, air kan tidak bisa meresap dalam tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya banjir. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A 2, 3, 4, 1. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita lanjutkan di materi IPA ya. Ini di KD 38 menganalisis siklus air. Kita masih berbicara tentang air ini. Baik air dampaknya di peristiwa bumi maupun untuk kelangsungan hidup. Nah, di sini ada gambar berikut ini ya. Ada yang A itu airnya menguap. Kemudian yang B, air menguap itu menjadi awan dan berkumpul. Kemudian yang C itu terjadilah hujan. Dan yang D terjadilah peresapan. Oleh karena itu pertanyaannya, pada gambar siklus air tersebut peristiwa evaporasi ditunjukkan oleh huruf. Nah, evaporasi kalian masih ingat kan? Evaporasi adalah penguapan.
berarti ditunjuk yang A. Nah, soal ini ada di Smart Exercise halaman 105. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Setiap hari di angkasa terdapat awan. Terbentuknya awan merupakan akibat dari air laut yang mengalami, coba kalian masih ingat nggak? Kalau awan itu terbentuk dari apa? Ya, air yang menguap dari lautan, dari danau dan sebagainya, kemudian membentuk awan. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah, adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir. Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini masih tentang air ya, adik-adik. Coba kita lihat, dalam siklus air hujan akan meresap ke dalam tanah. Peristiwa peresapan air ke dalam tanah disebut apa yo? A. Kondensasi, B. Presipitasi, C. Evaporasi, atau D. Infiltrasi. Masih ingat? Kalau kondensasi yaitu apa? Pengendapan ya. Kemudian presipitasi adalah turunnya hujan, dan kemudian evaporasi tadi apa? Penguapan. Jadi peresapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik? Iya, kalau begitu kakak lanjutkan soal berikutnya. Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Di sini ada tabel, kemudian dalam tabel ini ada nama benda: kerakal, kerikil, tanah, pasir, busa, ijuk. Ketika tidak ada air tanah yang bersih, kita dapat menyaring menggunakan alat berikut. Nah, alat yang tepat untuk menyaring air yang kurang bersih ditunjuk nomor. Nah, kita lihat ya, kalau kerakal bisa enggak? Kalau ke kerakal sepertinya terlalu besar ya. Oke, kerikil bisa? Bisa. Oke, kita ambil, kita keep dulu jawabannya. Kemudian tanah bisa enggak untuk menyaring air? Wah, tentu saja tidak ya. Tanah malah membuat air semakin kotor ya. Oke, kita lanjutkan pasir. Nah, pasir ini sebenarnya juga bisa untuk menyaring, karena nanti airnya bisa bersih juga. Kemudian busa jelas ya, dan ijuk. Oke,
Jadi jawabannya adalah kerikil, pasir, busa, dan ijuk. Jawabannya ada di C. Iya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini ya, jika kita tidak mengonsumsi air yang tidak bagus. Nah, ini soalnya jika manusia mengkonsumsi air kurang sehat dan kurang bersih akan menderita penyakit A. Anemia, B. Disentri, C. Hepatitis, D. Tuberkulosis. Nah, penyakit anemia disebabkan karena apa? Karena kekurangan darah ya. Nah, berarti masih salah. Disentri. Nah, disentri ini adalah penyakit yang disebabkan karena makanan yang kurang bersih. Nah, termasuk mengkonsumsi air yang kurang sehat. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B. Disentri. Kalau C itu tentang hati, kalau D disebabkan karena bakteri ya. Saat ini bakteri bisa menyerang kita semua. Apalagi kondisi Indonesia baru kurang baik ya hari ini. Oke adik-adik, kita tetap semangat, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kita akan belajar IPS. Ini kita akan belajar KD 3 menganalisis peran ekonomi ya dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Oke, kita simak ya. Nah, di sini ada soal mengenai jenis-jenis usaha di Indonesia dan masyarakat. Beberapa pembagian jenis industri serta contohnya yang tepat adalah yang A, jenis industrinya industri rumah tangga. Contohnya usaha pembuatan mobil. Betul nggak adik-adik? Kalau di rumah tangga membuat mobil, wah tentu saja tidak ya. Oke, kita lewati. Kemudian yang B, industri kecil. Contohnya perajin keramik. Nah, ini biasanya kalau kecil adalah perajin ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Yang C, industri sedang itu bukan industri baja. Kemudian yang industri besar itu contohnya usaha batik itu juga tidak pas. Ya. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Berikut yang termasuk usaha industri skala besar adalah A. Perajin mebel, B. Perajin tahu dan tempe, C. Industri tekstil, D. Usaha pembuatan kue. Nah, ingat yang industri skala besar yaitu adalah yang C. Industri tekstil ya, karena membutuhkan banyak orang, menggunakan mesin, membutuhkan modal yang banyak dan sebagainya. Ya, kita lanjut ya adik-adik tentang ekonomi ini. Nah, sekarang soalnya usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara meningkatkan hasil pertanian dengan panca usaha tani dinamakan A. Ekstensifikasi, B. Diversifikasi, C. Intensifikasi, D. Rehabilitasi. Kalau untuk jawaban A, ekstensifikasi itu adalah pelebaran usaha dari pertanian bisa menjadi sebuah pabrik atau apa ya. Nah, ini yang betul adalah yang C. Intensifikasi ya. Oke, sudah jelas adik-adik? Ya, kakak lanjutkan ya. Nah, usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dinamakan A. Perindustrian, B. Perdagangan, C. Pertanian, D. Jasa. Ingat, yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yaitu perindustrian. Kalau perdagangan bisa jual beli dan sebagainya. Kemudian kalau pertanahan yaitu pengolahan lahan tanah.
bisa dengan menanam padi, bisa dengan berkebun dan sebagainya. Oke, kemudian yang jasa itu contohnya seorang dokter, kemudian seorang perawat, kemudian salah satunya seorang guru juga bisa ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Oke, adik-adik sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini yang IPS terakhir. Berikut yang bukan tujuan didirikannya BUMD adalah A. Mengembangkan perekonomian daerah, B. Menyediakan lapangan kerja, C. Memenuhi kebutuhan masyarakat, D. Menciptakan ketergantungan masyarakat pada daerah. Berikut ini yang tidak cocok adalah yang D. Ya, ini adalah bukan tujuan BUMD didirikan. Oke, sudah jelas adik-adik? Sampai di sini? Ya, mari kita lanjutkan ke materi PKN, yaitu kita akan belajar KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Ya. Nah, di sini adik-adik tahu kan, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yang berarti budi atau akal. Budi adalah segala sesuatu yang dipelajari, dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna, pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Nah, ingat ya, yang diberi Tuhan dengan akal budi hanya manusia, hewan dan tumbuhan tidak. Jadi, ketika kita diberi akal dan budi, kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya adik-adik? Oke, kakak lanjut untuk pertanyaannya. Nah, di sini tentang keberagaman budaya Indonesia ya, dan keragaman sosial. Pakaian menunjukkan kepribadian bangsa. Masing-masing daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Pakaian adat di bawah ini berasal dari, kita lihat pakaian adat ini ya, A. DKI Jakarta, B. DI Yogyakarta, C. Aceh, D. Jawa Tengah. Jadi yang betul adalah yang A. DKI Jakarta ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, di sini soal berikutnya, sikap yang baik yang kita tunjukkan ketika lewat di depan orang yang duduk di tepi jalan. A. Tetap lewat di depannya tanpa bicara apa-apa. B. Tetap lewat di depannya dengan menyampaikan kata permisi. C. Berhenti dulu menunggu orang yang duduk berdiri. Atau D. Ambil jalan lain supaya tidak mengganggu yang duduk. Kita lihat ya, kalau yang tadi lewat di depan tanpa bicara apa-apa, asal nyelonong, sopan tidak adik-adik? Sepertinya tidak ya. Iya. Yang B, kita tetap lewat di depannya dengan menyampaikan permisi Pak atau Bu atau kakek atau nenek dan sebagainya ya. Jadi kita tetap harus mempunyai sopan santun. Kemudian kalau yang C, berhenti dulu menunggu orang tersebut duduk berdiri, terlalu lama. Padahal kita masih banyak kegiatan. Kemudian kalau ambil jalan lain supaya tidak mengganggu orang yang duduk, kita bisa muter, terlalu memerlukan waktu ya. Begitu adik-adik, jelas? Ya, jangan lupa kita harus menjaga sopan santun. Oke, kakak lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa alat musik tradisional ya, yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, masing-masing daerah memiliki cara memainkan yang berbeda. Di bawah ini alat musik tradisional yang cara memainkannya dengan dipukul adalah, kita lihat yang A. Ini gambar apa adik-adik? Gambarnya adalah angklung. Nah, angklung ini dimainkannya dengan cara digoyang. Berarti salah ya Dek. Nah, kemudian yang B, kita lihat di sini ada senarnya ini ya.
Nah, ini mainkannya dengan cara dipetik. Kemudian yang C, kendang. Kendang diapakan adik-adik? Ayo, kendang. Nah, kendang adalah dipukul. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang D nanti digesek ya. Nah, selain kendang apalagi alat yang dipukul? Ada drum, kemudian rebana, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Adik-adik nanti bisa lihat di bukunya masing-masing. Oke, kakak lanjutkan. Nah, di sini jenis tari yang ditampilkan oleh masing-masing daerah berbeda nama dan tujuannya. Tarian dari Jawa Timur yang ditampilkan untuk menyambut tamu adalah A. Serimpi, B. Gambyong, C. Piring, D. Remo. Nah, tarian yang dari Jawa Timur yang menyambut tamu adalah tari remo ya. Ini menggunakan alat seperti kerincingan dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, kemudian soal selanjutnya. Ini suku Tengger yang berada di lereng Gunung Bromo mempunyai adat tertentu setiap tahunnya. Upacara adat suku Tengger disebut A. Tingkep, B. Kasodo, C. Sekaten, D. Grebek. Nah, kalau sekaten itu di mana? Adik-adik masih ingat? Nah, sekaten itu ada di Yogyakarta dan Solo ya. Jadi jelas bukan dari suku Tengger yang di Jawa Timur. Kemudian grebek itu juga dari Yogyakarta. Setiap Maulud itu biasanya ada grebek di Keraton Yogyakarta. Kemudian kalau acara tingkep yaitu adalah 7 bulanan ya. Nah, jadi yang betul jawabannya adalah yang B, Kasodo. Oke, jelas adik-adik? Nah, sebenarnya nanti upacara adat itu masih banyak lagi. Ya, adik-adik bisa melihatnya langsung melalui internet atau di buku-buku. Oke. Oke adik-adik, nanti adik-adik bisa melihat upacara adat di internet, di buku-buku, dan sebagainya. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 8. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.